Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian Musalla Al-Ghaffar Singosari Malang rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus sholihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, kembali kita bisa duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk mencari ilmu. Dan di pagi ini Allah mudahkan untuk kita menghadiri majelis ilmu di Musalla Al-Ghaffar di Jalan Losari nomor 86 Singosari Malang. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak pada hari kiamat, amal-amal soleh itu kita sangat harapkan dari pahalanya akan bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam Badruddin Al-Qadhi Badruddin Abu Abdillah Muhammad ibnu Ibrahim ibni Sa'dillah ibni Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang meninggal pada tahun 733 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Di bab yang berikutnya atau di fasal yang berikutnya kita masuk pembahasan Al-Faslu Tsani, fasal yang kedua, berjudul Fi Adabihi, tentang adab-adabnya seorang penuntut ilmu, ma'a syaikhihi, bersama gurunya, wa qudwatihi, dan juga kudwahnya seorang penuntut ilmu. Jadi seorang penuntut ilmu harus menjadi kudwah, teladan, panutan di keluarganya, di masyarakatnya. Wa ma yajibu alaihi, dan juga apa yang wajib dilakukan oleh seorang penuntut ilmu kepada gurunya, min azimi hurmatihi, berupa pengagungan dan menghormati gurunya. Dan di dalam bab ini atau fasal ini, wa huwa 13 nau'an, ada 13 pembahasan. Jadi dalam pasal ini ada 13 macam pembahasan.
yaitu pasal tentang adab-adabnya, etika-etikanya seorang murid, seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Al-awwalu, adab yang pertama adalah annahu yanbaghi, sesungguhnya selayaknya litalibi, bagi penuntut ilmu, bagi orang yang mencari ilmu, an yuqaddima an-nadhara, untuk dia mendahulukan an-nadhar, pandangannya. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika dia menuntut ilmu, hendaknya dia memandang ke depan, bahwa ilmu yang dia pelajarinya bukan hanya untuk kehidupan dunia yang singkat agar dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ilmu itu untuk kebahagiaan hidupnya yang abadi nanti di akhirat. Itu yang paling penting. Inilah pandangan seorang penuntut ilmu, jauh ke depan, bukan hanya kebahagiaan untuknya di dunia ini, dan memang dia tahu bahwa dunia adalah tempat untuk menanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia adalah ladang bagi kehidupan akhirat, namun dia harus memikirkan kehidupannya kelak di akhirat. Wa yastakhirallaha, dan hendaknya dia beristikharah, memohon pilihan dan petunjuk kepada Allah. Fi man ya'khudul ilma anhu, dari siapa dia hendaknya mengambil ilmu agama itu. Jadi kalau dia ingin belajar ilmu, maka hendaknya dia meminta petunjuk istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah. Namun apabila ini jika dia masih ragu-ragu dengan gurunya. Namun apabila dia yakin dengan gurunya, karena banyak orang yang sudah merekomendasikan kepada dirinya agar dia belajar dengan guru itu, maka jika dia meninggalkan istikharah meminta petunjuk kepada Allah, tidak mengapa, karena gurunya telah diketahui tentang keilmuannya, tentang akhlaknya. Wa yaktasibu husnal akhlaki, dan hendaknya dia mencari akhlak yang mulia. Ketika belajar itu dia ingin mendapatkan akhlak yang baik. Wal adabi minhu, dan juga belajar adab etika minhu, dari gurunya. Jadi tujuan memilih guru itu agar dia bisa memperoleh pelajaran-pelajaran akhlak dari gurunya, dan juga pelajaran-pelajaran adab dari gurunya. Jadi orang yang berilmu itu biasanya memiliki akhlak dan adab. Memiliki akhlak dan adab. Akhlak contohnya misalnya dia mudah memaafkan. Seorang guru yang mudah memaafkan muridnya atau mudah memaafkan orang lain, ini adalah guru yang berakhlak, yang memiliki akhlak. Adab misalnya gurunya ketika masuk masjid tidak berteriak-teriak dalam masjid, tidak membuat gaduh dalam masjid, maka guru seperti ini adalah guru yang layak untuk diambil ilmunya. Wal yakun, dan hendaknya in amkana, jika memungkinkan, mimman kamulat ahliyatuhu, dia mengambil dari seorang guru yang sempurna keahliannya. Misalnya begini, kalau dia ingin mempelajari Al-Quran, maka carilah guru yang betul-betul sempurna keahliannya, pernah menghatamkan Al-Quran, mampu membacanya dengan baik, bahkan dia memiliki hafalan Al-Quran. Tapi jika tidak mampu, maka boleh dia belajar dengan orang yang sudah mengerti Al-Quran untuk mengajarinya Al-Quran. Ini dalam kondisi yang biasa. Tapi kalau kita bisa mendapatkan guru yang lebih baik, maka kita disarankan oleh Syekh di sini, oleh Imam Ibnu Jamaah, jika memungkinkan, carilah ilmu dari orang yang sempurna keahliannya. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu, dan telah terbukti sikap santunnya, sikap sayangnya. Wa dhaharat muru'atuhu, dan tampak sikap muru'ahnya. Apa muru'ah? Itu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan dan subhat. Seorang yang menjaga diri, menjaga kehormatannya, maka dia layak diambil ilmunya. Wa urifat iffatuhu, dan dikenal
sikap menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Guru yang baik itu seorang yang menjaga kehormatan. Misalnya, guru yang baik adalah bukan guru yang sering keluar masuk lokalisasi. Ya. Kalau keluar masuk lokalisasi untuk mendakwai mereka, bagus. Tapi kalau keluar masuk lokalisasi hanya untuk duduk-duduk bersama mereka, ini adalah guru yang tidak layak diambil ilmunya. Karena tidak dikenal dia menjaga kehormatannya. Wastaharat siyanatuhu, dan terkenal siyanatuhu, penjagaannya. Wa kana ahsana ta'liman, dan gurunya itu adalah guru yang baik dalam mengajar. Wa ajwada tafhiman, dan bisa memahamkan dengan baik. Wa la yarghabut talibu, dan hendaknya seorang penuntut ilmu dia tidak menginginkan fi ziyadatil ilmi, untuk menambah ilmu, ma naqsin fi wara'in, namun dia memiliki kekurangan dalam hal wara'. Begini maksudnya, kalau seorang penuntut ilmu dia belum bisa wara' itu menjaga dari hal-hal yang syubhat dan hal-hal yang haram, maka hendaknya ditingkatkan dulu waroknya, baru dia menambah ilmunya. Kenapa? Jangan sampai ilmunya bertambah, misalkan seperti kondisi di tahun-tahun ini, banyak seorang yang hafal Quran tapi tidak warok. Hafal Quran, mohon maaf, masih melakukan keharaman-keharaman. Bisa baca kitab, masih melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana misalnya sebagian penghafal Quran pacaran misalnya. Ya, maka sebenarnya ini karena apa? Salah dalam konsep menuntut ilmu. Jadi setiap hari menambah hafalan tapi sikap waroknya tidak ada. Harusnya dipelajari dulu bagaimana sikap warok wirai, menjaga dari hal-hal yang tidak baik. Seorang guru misalnya ya, yang wirai itu dia tidak meminta-minta kepada muridnya. Kalau ada guru tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kemudian dia datang kepada muridnya, ke rumah-rumah muridnya untuk meminta dana untuk kehidupan anak dan istrinya, maka guru seperti ini harus meningkatkan wirainya, bukan meningkatkan ilmunya. Yang ditambah adalah sikap waroknya, audinin atau agamanya. Jadi sebelum menambahkan ilmu, hendaknya ditambahkan agamanya. Apa maksudnya? Ditambahkan amalnya. Jadi sebelum dia menambah ilmunya, tambah dulu amalnya. Oleh karena itu dahulu para sahabat tidak akan menambah hafalan Al-Quran melebihi 10 ayat, kecuali 10 ayat itu sudah diamalkan lebih dahulu. Ini para sahabat dahulu. Makanya kalau kita melihat kepada sirah sejarah hidupnya para sahabat, mereka tidak ada yang setiap hari menambah sekian ayat sebelum diamalkan. Dan itu bagus, Masya Allah. Sekarang ini saya tidak mengatakan tidak baik orang menambah hafalan setiap hari, bagus. Tapi juga tolong diperhatikan akhlaknya, diperhatikan amalnya. Beberapa penghafal Quran tidak sholat berjamaah di masjid. Jadi penghafal Quran tapi malas berjamaah di masjid. Beberapa penghafal Quran subuhnya jam 7 pagi. Beberapa penghafal Quran, ini mohon maaf ini ya, ini ada apabila ada puasa-puasa sunnah, puasa Arafah, puasa Al-Muharram, tidak melaksanakan puasa. Beberapa penghafal Al-Quran, kalau punya harta bakhil tidak pernah sedekah. Ini semuanya tercela. Au adami khuluqin jamil, atau tidak memiliki akhlak yang baik. Maka hendaknya seorang ketika berniat menambah ilmunya, ini harus dilakukan lebih dahulu. Menjaga diri dari yang diharamkan, berupaya mengamalkan agama ini, dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Fa'an ba'dis salaf, maka diriwayatkan dari sebagian salaf, hadal ilmu dinun, ilmu ini adalah agama. Fanduru, maka perhatikanlah, lihatlah, amman, dari siapakah ta'khuduna dinakum, kalian mengambil agama kalian. Ini kalau antum baca, selain diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jamaah,
juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslimnya. Kalau Imam Muslim mengatakan ini adalah perkataan Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, yaitu ucapan yang berbunyi, hadal ilmu dinun, ilmu ini adalah agama. Jadi ilmu agama Islam itu, ilmu yang kita pelajari ini agama, bagian dari agama. Fanduru, karena ilmu itu agama, maka perhatikanlah, lihatlah, aman dari siapakah ta'khuduna, kalian mengambil dinakum, agama kalian. Maka dari para salaf ini ya, mohon dipahami dengan baik, sebenarnya seorang muslim, ini jujur kita katakan, tidak boleh mengambil ilmu dari sembarangan orang. Ini. Tidak boleh seorang muslim mengambil ilmu dari sembarangan orang. Itu sama dengan dia beragama dengan sembarangan ya, ajaran, tidak boleh. Sekarang kan banyak seorang, dia tidak dikenal belajarnya di mana. Kemudian amalannya juga tidak dikenal sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian dia mengajar ilmu. Lalu jamaahnya yang hadir banyak dan banyak dan banyak. Terus banyak. Mereka mengambil ilmu dari gurunya, padahal gurunya tidak dikenal keilmuannya. Kadang-kadang gurunya tidak bisa baca kitab, tidak bisa bahasa Arab, tidak pernah menyelesaikan Al-Quran, belajar dengan gurunya, tidak dikenal mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, maka sebenarnya apa yang dikatakan orang awam, kenapa sih Anda yang sudah belajar ini tidak mau duduk bermajelis dengan semua ustadz atau semua dai? Iya, memang tidak boleh kita mengambil ilmu sembarangan, karena ilmu agama itu harus diambil dari ahlinya. Kemudian beliau mengatakan, waliyahdar, hendaknya seorang penuntut ilmu berhati-hati, minat taqayyudi bil masyhurin, untuk dia hanya mengambil ilmu dari dai-dai atau guru-guru yang terkenal saja. Ini fenomena di zaman ini. Kalau yang mengajar dai-dai viral, dai-dai yang terkenal, yang hadir banyak. Jadi masih banyak di antara kita ini ngajinya seperti konser. Jadi seperti konser. Kalau yang datang ini dai yang terkenal, yang ceramahnya bagus, maka yang hadir banyak. Walaupun yang disampaikan bukan ilmu, yang hadir banyak sekali. Maka tidak boleh seorang penuntut ilmu disuruh hati-hati dari dia mengambil ilmu dari bil masyhurin, hanya kepada orang-orang yang terkenal saja. Wa tarkil akhdhi anil khamilin, dan hendaknya dia berhati-hati jangan meninggalkan mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak terkenal. Kadang-kadang orang yang tidak dikenal itu ilmunya banyak, yang dikenal malah ilmunya sedikit. Dari mana kita tahu? Ya setelah kita sering hadir, ternyata yang dikenal oleh banyak orang yang dai populer itu ngaji dari 1 jam itu dalilnya cuma 1. Kadang-kadang tidak baca dalil pun, dibaca terjemahannya saja. Ayatnya tidak dibaca, hadisnya tidak dibaca, langsung terjemahannya demikian. Rasul bersabda yang artinya begitu. Maka tidak boleh seorang muslim seperti ini dalam beragama. Faqad addal Ghazaliyu, maka sungguh Al-Imam Al-Ghazali telah menganggap wa ghairuhu, dan selainnya, dzalika, hal itu, minal kibri, termasuk kesombongan, alal ilmi, atas ilmu. Jadi orang itu dianggap sombong kepada ilmu kalau dia hanya mengambil kepada guru-guru yang dikenal orang, tidak mengambil guru yang berilmu walaupun tidak dikenal. Makanya para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, sering ya kita mendapatkan satu nama tidak dikenal, padahal dia sangat berilmu. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ustadz-ustadz kita, ya, di Saudi Arabia itu banyak ulama-ulama yang sangat berilmu, yang berilmu tinggi, luas, tapi tidak terlalu dikenal oleh masyarakat. Sebaliknya, ada yang ilmunya biasa-biasa, tapi itu yang lebih dikenal. Sering keluar di YouTube, ya. Sering disebarluaskan ceramahnya di medsos, padahal ilmunya tidak sebanyak yang tidak dikenal.
Al-Imam Al-Ghazali menganggap itu adalah ketakabburan. Al-Ghazali itu kita kenalan sebentar ya. Nama beliau adalah Muhammad. Jadi Hujjatul Islam, gelarnya Hujjatul Islam, hujahnya agama Islam. Namanya Muhammad bin Muhammad At-Tusi. Jadi namanya Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad At-Tusi. Beliau sebenarnya ahli fikih, bukan ahlul hadis beliau. Beliau pernah mengatakan bahwa bekalnya dalam ilmu hadis itu tidak seberapa. Jadi beliau pernah mengatakan tentang dirinya bahwa beliau tidak terlalu mengetahui ilmu hadis. Bidoati fi ilmil hadis musjah. Bekalku dalam ilmu hadis itu tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, di akhir kehidupan Al-Imam Al-Ghazali, beliau itu rujuk kepada manhaj salaf dan meninggalnya Sahih Al-Bukhari ada di dadanya. Jadi kembali mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Setelah sebelumnya, beliau ini ahli fikih beliau ini. Dan beliau itu rektor. Tahu rektor? Jadi pimpinan perguruan tinggi namanya Jami'ah An-Nidhamiyah. Universitas An-Nidhamiyah itu ada di Irak. Universitas ini. Dan beliau pernah jadi rektornya. Jadi pimpinannya. Universitas tertua, lebih tua daripada Al-Azhar. Tapi sekarang nggak tahu ada apa enggak universitas ini. Jadi lebih tua, perguruan tinggi yang paling tua di dunia sebelum Al-Azhar. Ya, Al-Azhar itu sudah lebih dari 1000 tahun umurnya, tua sekali perguruan tinggi itu. Maka beliau ini, walaupun beliau pimpinan, tapi beliau hanya ahli fikih, tapi tidak menguasai hadis. Oleh sebab itulah kalau antum membaca kitab-kitab yang disusun oleh beliau sebelum beliau rujuk ke manhaj salaf, itu kebanyakan di dalamnya masih berisi hadis-hadis lemah dan palsu. Seperti kitab Ihya Ulumuddin, sudah diteliti oleh para ulama. Dan beliau memang mengakui ilmunya dalam ilmu hadis sedikit. Tapi kitab Ihya Ulumuddin ini kitab yang bagus. Oleh karena itu diringkas menjadi Minhajul Qasidin diantaranya oleh para ulama. Dan ulama yang setelahnya mentakhrij hadis-hadisnya, menilai dan mengeluarkan hadis-hadisnya seperti Al-Imam Al-Iraqi. Ini menilai kitab Ihya Ulumuddin, kemudian hadis-hadisnya disebutkan dan dinilai derajat hadisnya. Seperti Al-Imam Al-Albani juga ini punya takhrij tentang kitab Ihya Ulumuddin. Maka saya kalau mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin itu biasanya saya pakai takhrijnya Al-Imam Al-Albani dan Imam Al-Iraqi. Sehingga tahu hadis ini lemah, hadis ini hasan, hadis ini sahih, hadis ini dhaif dan seterusnya. Tadi Imam Al-Ghazali mengatakan, seorang yang hanya mengambil ilmu dari guru-guru yang terkenal di tengah-tengah masyarakat, itu orang yang sombong terhadap ilmu. Karena ilmu itu diambil dari siapapun yang berilmu, bukan kepada yang terkenal saja. Dan kebetulan di dunia ini, orang itu hanya mengenal orang yang pandai bicara, bukan orang yang banyak ilmunya. Ya itu. Yang di dunia ini ya coba lihat. Di televisi, di medsos, itu yang banyak dikenal itu bukan orang yang banyak ilmunya, justru orang yang hanya pandai berbicara. Wa ja'alahu ainal hamaqati, dan Imam Al-Ghazali menganggap orang yang mengambil ilmu hanya dari guru-guru yang terkenal itu adalah inti dari kebodohan. Jadi inti dari kebodohan, ainal hamaqah. Sebenarnya hamakoh itu ya inti dari ketololan. Ini bahasa kasarnya ini. Jadi orang yang bodoh sekali. Kalau dia mengambil ilmu bukan dari ahlinya, tapi dari siapa? Dari orang-orang yang terkenal saja. Li'annal hikmata, karena hikmah itu ilmu maksudnya ya, adalah dhalatul mu'min, barang hilangnya seorang mukmin. Yaltaqituha, seorang mukmin diharuskan untuk memungutnya atau mengambilnya haitsu wajadaha, dimanapun dia mendapatkan barang hilang tersebut. Jadi misalnya seorang mukmin kehilangan barangnya, kemudian barang itu ada dimanapun ya dia harus ambil, walaupun barang itu ada di comberan, ya jatuh di comberan. Misalnya HP saya jatuh di tempat sampah, ya tetap saya ambil. Bukan kalau jatuh di masjid diambil, kalau tempat sampah biar saja, beli lagi, tidak. Begitulah seorang ilmu, seorang yang menuntut ilmu, mengambil ilmu itu di mana saja dia mendapatkan ilmu itu, walaupun dari guru yang tidak dikenal. Kemudian beliau mengatakan,
wa yaqtanimuha haitsu dhafara biha, dan dia hendaknya yaqtanimuha, mengambilnya, menjadikannya sebagai ghanimah, ya, menjadikannya sebagai ghanimah, haitsu dimanapun dhafara biha, dia mendapatkan ilmu tersebut, wa yataqalladul minnata liman saqaha ilaihi, hendaknya dia mengambil juga karunia Allah itu bagi kepada siapa saja, dia mengambil dari siapa saja yang membawakan kepadanya. Jadi kalau datang kepada kita orang membawakan ilmu, menyampaikan ilmu, hendaknya kita ambil kalau itu betul-betul ilmu agama. Fa innahu yahrabu min makhafatil jahli, karena sungguhnya orang yang demikian ini dia telah lari dari kebodohan yang dia takut darinya. Kama yahrabu minal asad, sebagaimana dia lari dari singa. Jadi seorang mukmin hendaknya penuntut ilmu seperti kita ini, kita semuanya penuntut ilmu. Hendaknya kita lari dari kebodohan, sebagaimana larinya kita dari macan atau dari apa? Singa. Kalau seorang lari dari singa itu larinya pelan-pelan apa cepat? Cepat. Maka demikianlah hendaknya kita lari dari kebodohan, secepat kita menghindar dari singa. Wal haribu minal asadi, dan seorang yang lari dari singa, la ya'nafu, maka dia tidak disibukkan min dalalati man yadulluhu, dari petunjuknya orang yang menunjukinya, alal kholasi, untuk bisa selamat, kainan man kana, siapapun dia. Jadi misalnya ada orang yang lari dari singa, dikejar singa, kemudian ada orang di jalan yang menunjuki dia, kamu lewat situ aja biar selamat. Maka dia tidak akan melihat orang itu, ini bukan saya kenal ini, jangan-jangan saya ditipu, tidak. Kalau dia ketemu di jalan orang yang ingin menyelamatkan dirinya, maka dia harus ikut petunjuk orang ini. Inilah apa sifatnya penuntut ilmu. Siapapun yang menunjuki dia kepada ilmu hendaknya diterima, walaupun yang menyampaikan ilmu ini bukan orang yang dikenal. Contoh, saya beri contoh. Ada sebagian jamaah itu, kalau yang menyampaikan ustadznya diterima, tapi kalau yang menyampaikan sama jamaah tidak diterima, kamu siapa gitu. Padahal yang disampaikan itu ilmu. Kalau yang disampaikan ilmu, walaupun yang menyampaikan sesama jamaah diterima. Bisa jadi jamaah itu pernah ngaji di tempat yang lain, dia mendengar ilmu itu. Kita belum mendengarnya, dan selama kita ngaji dengan guru-guru kita juga belum mendengarnya, maka diterima. Satu hari para jamaah, saya berjumpa dengan mahasiswa Madinah. Nah, saya sekolah di Makkah, beliau sekolah di Madinah. Jadi, dan beliau ketika itu menempuh S2, belum selesai. Saya sudah selesai kuliah waktu itu, dan saya dinas sebuah departemen agama di Saudi Arabia. Beliau ini dari India, mahasiswa kita ini, ya, dari India. Ketika itu beliau menyampaikan, waktu itu saya baca kitab. Saya baca kitab kemudian tanya, apa yang kamu baca? Saya sampaikan. Saya membaca sebuah hadis, bahwasanya Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita, ketika mengusap kepala pada saat wudhu itu Nabi terkadang mengusapnya 1 kali, terkadang 3 kali. Dia mengatakan tidak, katanya dia, setahu saya hadisnya hanya mengusap sekali, yaitu hadisnya Maula Utsman bin Affan, yaitu Umron Maula Utsman bin Affan. Maka kemudian saya katakan ada hadis yang lain, yaitu hadisnya Ali bin Abi Thalib. Dia tidak percaya. Terus kemudian ini baca sendiri. Kitabnya saya berikan, dia baca. Oh iya, berarti saya belum tahu. Jadi dia belum tahu kalau mengusap kepala itu bukan hanya 1 kali, boleh sesekali, 3 kali. Nah, seperti ini, walaupun yang menyampaikan adalah temannya, sama-sama kuliah di Saudi, harus diterima walaupun bukan syekhnya, ya. Karena dia belum pernah dengar, sedangkan saya sudah pernah apa? Dengar hadisnya. Mungkin baru sekali ini dengar hadis bahwa Nabi mengusap kepalanya sampai 3 kali. Selama ini itu berapa kali? 1 kali. Tapi masyarakat umum berapa kali? 3 kali. Ada 1 kali, ada 3 kali. Kalau yang 1 kali Ali bin Abi Thalib hadisnya, kalau yang 3 kali Maulanya Utsman. Jadi ini pentingnya belajar supaya kita tahu ilmu. Walaupun yang menyampaikan orang yang sesama kita, tapi kalau itu ilmu agama disuruh menerimanya, kata Ibnu Jamah. Jangan ditolak. Sebab kalau kita menolak, kita sombong kepada ilmu.
Jadi ilmu itu tidak harus yang menyampaikan guru kita, tidak harus. Tidak harus yang menyampaikan ilmu itu guru kita. Bisa jadi sesama teman pengajian itu yang menyampaikan ilmu kepada kita. Kemudian beliau mengatakan, fa idza kana al-khamilu mimman turja barakatuhu. Apabila kita mendapatkan guru yang tidak dikenal, namun dia termasuk orang yang diharapkan keberkahannya, keberkahan ilmunya, kana naf'u bihi, maka manfaat dengan sebab orang itu a'amma, lebih bisa merata. Kita ambil contoh ya, kadang-kadang di sebuah kota itu ada guru Quran, dia pintar Al-Quran, tapi dia tidak pintar bahasa Arab, tidak bisa baca kitab. Dia dulu hanya belajar Al-Quran saja. Hadis pun tidak tahu, ditanya hadis Sahih itu apa, tidak paham. Ditanya Sahih Bukhari itu, antum sudah pernah belajar? Belum. Tapi dia mahir dalam Al-Quran, bacaannya bagus, suaranya indah, ya, tajwidnya sempurna, makhorijul hurufnya juga bagus mengerti, sifatul hurufnya juga tahu. Maka bisa jadi orang ini atau guru kita ini manfaat bagi kita dan orang itu lebih merata dibandingkan kalau kita menunggu guru yang memang betul menguasai banyak bidang. Jadi kadang kita begitu, ada sebagian nanti cari guru yang memang betul-betul pintar sekalian, tapi nggak nemu-nemu, terus kemudian dia tidak belajar ini. Seharusnya dia belajar, walaupun gurunya sementara ini adalah bukan orang yang dikenal keilmuannya. Wa tahsilu min jihatihi atam, dan mendapatkan ilmu dari sisi orang tersebut bisa lebih sempurna. Ada guru terkenal sibuk, ada guru tidak terkenal banyak waktunya. Ambil yang mana kira-kira? Yang terkenal sibuk, nanti mohon maaf, pernah ini terjadi ya. Sudah dirutunkan pengajian setiap pekan. Beliau datang sebulan hanya sekali, harusnya 4 kali, datangnya berapa? Sekali. Ada guru yang tidak dikenal, ustadz yang tidak dikenal, dia tidak dikenal orang. Masih sedikit yang mengenalnya, tapi dia bisa 4 kali dalam sebulan mengajar. Maka kata saya tidak boleh diremehkan orang yang demikian ini, yang bisa 4 kali mengajar. Karena kita bisa mendapatkan ilmu lebih sempurna daripada guru yang terkenal tadi. Ada beberapa santri itu keluar dari pesantren, apa ceritanya? Ustadznya banyak keluar kota, jadi dia banyak nganggur di pesantren. Jadi ustadznya banyak keluar kota, ngajarnya sedikit. Kadang-kadang sebulan belum tentu diajar gurunya. Jadi dia suruh hafalan Quran, suruh setoran begitu aja. Gak belajar, enggak. Nah gurunya kemana? Banyak keluar kota ini. Padahal terkenal ini gurunya. Terkenal, ilmunya juga dikenal. Belajarnya juga di luar negeri. Tapi ternyata tidak bisa membimbing santri. Maka lebih baik santri yang demikian ini dia duduk di guru yang tidak dikenal, tapi bisa lebih mendapatkan ilmu yang banyak. Jelas ini? Ini terjadi, banyak terjadi. Ya. Oleh karena itu saya punya guru, di antara guru saya di Indonesia namanya Al-Ustadz Abu Muhammad Dzulqarnain. Hafizahullah ta'ala. Ustadz Dzulqarnain, mudirnya pimpinan pondok pesantren As-Sunnah di Makassar, Sulawesi. Ketika saya mondok di sana, Ustadz Dzulqarnain itu sudah dari dulu terkenal, tapi sekarang lebih terkenal lagi. Sering ke Malang dan kemana-mana. Dulu belum. Beliau dulu mengatakan, saya itu hanya mau keluar bukan untuk kajian rutin. Saya hanya mau keluar untuk daurah saja. Sehingga beliau ini banyak mengajar santri. Kata beliau, kenapa Ustadz? Saya menjadi penjaga gawang. Sebab pesantren itu kalau ustadznya semua pada keluar, nanti santrinya buyar. Tidak ada ustadz penjaga gawangnya. Iya, berjamaah. Mondok berapa tahun? 4 tahun. Sudah selesai kitab apa saja? Belum. Lah terus apa? Ya cuma suruh ngapal Quran. Lalu kenapa? Ustadznya banyak keluar. Maka berjamaah rahmatullah ta'ala, ini sudah dibahas oleh Syekh, padahal beliau meninggal tahun berapa? 733, coba di sini ya, dituliskan ini tahun wafatnya. Beliau wafat Ibnu Jamaah itu tahun 733 Hijriah. Sekarang tahun 1444 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu? 711 tahun yang lalu. Jadi sudah 7 abad lebih yang lalu beliau sudah menunjukkan cara belajar seperti ini tidak benar. Kalau hanya mencari guru yang terkenal saja, malah tidak dapat ilmu banyak. Itu. Tapi caranya bagaimana? Ini saya ajari ini. Kita juga belajar dengan guru yang terkenal, kita juga belajar dengan guru yang tidak dikenal.
supaya ilmu kita banyak. Ini. Ya, karena memang betul guru yang terkenal tuh biasanya itu sibuk sekali ya. Malah ada sebagian pimpinan pesantren sibuk di politik, ada yang sibuk bisnis, ada yang sibuk ngantar jamaah umroh, macam-macam ini. Ya ini bukan saya tidak sedang mencela loh ya. Saya sedang memberikan gambaran bahwa santri sering ditinggal gitu loh. Iya kan? Sering kita tinggal. Ada yang sibuk dakwah di luar, ada yang sibuk dengan istri kedua, ketiganya, keempatnya. Itu. Santrinya kelupaan tidak diajar gitu. Ada yang demikian. Tapi saya punya guru lagi. Ya, beliau ini sesibuk apapun setiap hari harus ngajar santrinya. Namanya Al-Ustadz Khodir, kakaknya Ustadz Dzulqarnain. Ketika kami di sana, itu beliau pulang dari pengajian jam 10 malam, itu membangunkan santri itu begini ya, dok gitu. Jadi mikrofon itu gedok dok, kom, kata, bangun. Jam 10 malam sampai jam 11 belajar. Jadi beliau pulang pengajian, itu tidak langsung masuk rumah, masuk masjid dulu mengajar santri. Jadi santri itu kelangopan, mengantuk, capek, itu belajar, Masya Allah. Tapi jarang guru seperti ini. Saya sendiri kalau sudah sampai di rumah ngantuk sudah. Tapi beliau masih sempat mengajar santrinya, Masya Allah. Karena apa? Punya tanggung jawab moral gitu. Karena orang tua wali santri menitipkan santri ke kita ini ingin santrinya belajar, bukan hanya tidur di pondok atau pindah tidur ke pondok atau pindah makan, tapi inginnya belajar. Nah, oleh karena itu ustadz-ustadz yang terkenal biasanya dia akan mengambil ustadz-ustadz yang belum dikenal untuk mengajar di pesantrennya. Jadi ustadznya sebagai mudir pimpinan karena banyak keluar, maka dia mengambil ustadz-ustadz yang tidak kenal untuk mengajar di pesantrennya supaya santri itu ada yang merawatnya, ada yang ngopeni, ada yang mengajar, tidak dibiarkan hanya tidur dan makan saja. Thaib. Kemudian beliau mengatakan, wa idza sabarta ahwalas salafi wal khalafi, apabila engkau memperhatikan keadaan dan kondisinya para salaf. Salaf itu adalah orang-orang terdahulu, wal khalaf, dan ulama-ulama yang belakangan. Jadi para jamaah yang rahmat Allah Ta'ala, kita di dalam beragama ini tidak boleh beragama mengambil ilmu sembarangan. Dan hendaknya kita kembali kepada ajaran as-salafus soleh. Kenapa demikian? Karena memang Nabi yang memerintahkan kita untuk meneladani as-salafus soleh, generasi terdahulu yang soleh. Karena di zaman ini kalau ini tidak disampaikan ya, beberapa da'i sudah jarang menyebut kata-kata salaf. Kenapa? Ustaz tidak menyebut, jamaah tidak suka, katanya. Tidak suka mendengar kata-kata as-salaf. Nanti silahkan dibuka ya. Kalau saya tidak salah ingat ya, hadis nomor 2540 dalam Sahih Muslim. Jadi hadisnya nomor berapa? Saya carikan dulu. 540. Jadi hadis nomor 2000 berapa? 2540. Saya carikan dulu. Dipastikan dulu. Jadi hadis nomor 2450 dalam Sahih Muslim. Kalau di Bukhari hadis nomor 3623. Di Bukhari, Sahih Bukhari, hadis nomor 3623, Muslim 2540. Saya bacakan hadisnya. Suatu hari Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada putrinya yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi? Dan ini hadisnya Aisyah ya. Hadis ini dari jalan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Nabi mengatakan, "Fattaqillaha wasbiri." Wahai Fatimah, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Jadi disuruh putrinya Nabi ini oleh Nabi untuk bertakwa kepada Allah dan sabar. Antum kalau mengkaji tentang takwa dan sabar ini luar biasa. Takwa itu kalau diiringi dengan sabar menjadi istiqomah. Kalau takwa tidak ada sabar tidak bisa istiqomah. Takwa itu apa? Wujudnya ada berapa? Unsurnya 2. Yaitu fi'lul awamir, menjalankan perintah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangan. Jadi takwa itu yang pertama menjalankan perintah, yang kedua apa? Menjauhi larangan. Di dalam menjalankan perintah, ada enggak masa kita malas, Pak? Ada. Masa kita lemah semangat? Ada. Masa kita tergoda dengan dunia? Ada. Mau sholat subuh malas,
Mau sholat maghrib malas, mau hadir pengajian malas, kadang-kadang begitu. Tapi kalau kita bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, kita bisa istiqomah. Termasuk menjauhi maksiat. Saya kemarin dapat ceritain, Ustadz tolong nanti panjenengan ngisi pengajian untuk anak-anak muda katanya. Dari Ustadz Abdul Hamid dari Kediri, Ustadz Abdul Adim Abu Ammar dari Kediri. Ustadz Abdul Hamid, pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rasyad Al-Islami, Gurah. Ustadz Abdul Adim, pimpinan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, Gayam Gurah. Ana pengasuh Pondok Pesantren Al-Imam At-Tirmidzi. Diminta untuk ngisi kajian khusus anak-anak muda. Karena banyak anak muda yang hijrah, dulunya sudah tidak mabuk, dulunya mabuk sekarang sudah tidak mabuk, sudah ngaji, tiba-tiba didatangi temannya lagi, kambuh lagi penyakitnya. Jadi hijrahnya hanya sementara waktu. Ketika teman-temannya tidak baik itu datang lagi, dia kambuh lagi, mabuk lagi, tidak sholat lagi. Maka dibutuhkan seorang itu setelah bertakwa bersabar di atas ketakwaan. Maka Nabi mengatakan apa? Fattaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Fa innahu ni'mas salafu. Lihat, ini siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya sebaik-baik pendahulu, sebaik-baik salaf. Ana adalah aku, kata Nabi, laki untuk dirimu wahai Fatimah. Jadi yang mengatakan pertama kali ucapan as-salaf itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengatakan saya salafi, saya pengikutnya Nabi, boleh enggak? Bukan hanya boleh, wajib. Wajib kita mengatakan saya pengikutnya Nabi. Wajib. Kalau kita tidak berani mengatakan saya pengikutnya Nabi, terus kita mengatakan saya pengikutnya siapa gitu. Iya kan? Pengikutnya Nabi. Makanya dikatakan sunni, ahlu sunnah itu pengikutnya siapa? Nabi, mengikuti sunnah Nabi SAW. Mengikuti Nabi SAW. Ada organisasi Islam di Indonesia namanya Muhammadiyah, pengikutnya Nabi Muhammad. Dan itu boleh, mengatakan demikian boleh. Yang penting berusaha untuk betul-betul mengikuti, bukan sekedar apa? Ucapan lisan gitu loh. Mengatakan pengikutnya Nabi tapi tidak mau mengikuti sunnah Nabi. Nah, nanti tercela di akhirat, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata-kata salaf itu kata-kata yang mulia. Bahkan Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa 3 generasi salaf yang wajib kita ikuti adalah as-sahabah, kata Imam Nawawi, para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian at-tabi'un, para tabi'in, murid-muridnya sahabat, dan tabi'uhum dan pengikutnya para tabi'in. Dan ini ulama sepakat ya, kewajiban kita untuk mengikuti as-salaf. Di sini dikatakan oleh Syekh, wa idza sabarta, apabila engkau meneliti, mengamati ahwal as-salafi, keadaan para salaf, wal khalaf, dan ulama belakangan, lam tajidin naf'a, engkau tidak akan mendapatkan kemanfaatan, yahsulu, yang bisa didapatkan, ghaliban, kebanyakannya, wal falaha, dan keberuntungan, yudriku, yang bisa mendapatkannya, taliban, yang bisa digapai oleh penuntut ilmu, illa, kecuali idza kana li syaihi, apabila syekh itu memiliki minat taqwa, ketakwaan. Jadi dari para salaf dan khalaf, para ulama terdahulu, itu mereka mengatakan, kamu tidak akan bisa mendapatkan manfaat yang bisa kamu dapatkan kebanyakannya, dan juga keberuntungan, kecuali jika kamu itu memiliki syekh yang bertakwa. Jadi syekh yang bertakwa. Makanya jangan mencari guru yang tidak bertakwa. Kita dulu pernah belajar ya para jamaah, sebelum kita mengenal sunnah dengan guru-guru kita. Ternyata guru kita itu, Masya Allah, kalau ilmunya tidak diragukan, pintar bahasa Arab, pintar baca kitab. Bahkan sebagiannya punya hafalan Al-Quran. Tapi yang kita kecewa adalah pengamalannya. Jadi kita sering sholat subuh itu, guru kita tidak pernah muncul sholat subuh. Terus kita tanya, muridnya waktu itu tanya, bener kita tanya, kenapa Ustadz tidak sholat subuh? Katanya, saya sholat berjamaah dengan istri saya di rumah. Setelah kita kenal sunnah, pemahaman seperti ini keliru. Jadi seorang laki-laki itu yang terbaik sholat di masjid, perempuan itu yang terbaik sholat di rumah. Bukan seorang suami ngimami istrinya di rumah. Jadi wanita itu walaupun sholat sendirian di rumah, itu pahalanya baik, itu terbaik dia.
Bahkan lebih baik daripada dia sholat di masjid. Antum baca hadis-hadisnya. Jadi wanita itu lebih baik sholat di dalam kamarnya dibandingkan sholat berjamaah di masjid. Tapi kita para lelaki, para suami, para bapak, tidak boleh melarang istri kita, anak-anak perempuan kita apabila mereka ingin pergi ke masjid. Ada hadisnya juga. Nabi mengatakan bagaimana? La tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian, wahai para bapak dan para suami, melarang wanita-wanita hamba Allah untuk mendatangi masjid-masjidnya Allah. Tapi harus dijelaskan pada mereka bahwa sholat mereka di rumah lebih baik. Faham ini para jamaah ya? Seperti itu. Jadi kita prihatin bagaimana guru kita tidak pernah sholat di masjid ketika ditanya jamaah di rumah. Itu kan katanya ya, belum tentu juga. Wallahu a'lam bishawabnya. Kalau di dalam rumah kan tidak ada yang tahu, Pak. Padahal seorang laki-laki dituntut untuk berjamaah di masjid. Maka carilah guru yang memiliki ketakwaan. Nasibun wafirun. Dia memiliki ketakwaan dengan bagian ketakwaan yang banyak dan melimpah. Wa ala safaqatihi. Dan atas kelemah lembutannya atau rahmatnya. Wa nusihi dan nasihatnya. Lil talabati bagi para murid atau para santri. Dalilun dohirun. Maka itu merupakan dalil yang sangat jelas. Jadi dalil yang sangat jelas bahwa seorang guru itu bertakwa itu apabila guru itu sayang dengan santrinya dan sering memberi nasihat kepada santrinya. Wa kadzalika demikian pula idza tabarta al-musannafati, apabila engkau memperhatikan tulisan-tulisan atau kitab-kitab yang disusun, wajadtal intifa'a, maka engkau akan mendapati kitab-kitab yang diambil manfaat. Bitasnifil atqa al-azhad, adalah kitab-kitab yang disusun oleh orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang paling zuhud. Itu aufar, lebih banyak didapatkan di sana. Jadi misalnya begini, ada penulis yang ini, penulisnya ini punya ilmu banyak tapi kurang bertakwa. Artinya ilmunya tidak diamalkan. Penulis yang ini ilmunya juga banyak tapi diamalkan ilmunya. Nanti kitabnya ini yang paling bermanfaat adalah kitab penulis yang bertakwa. Yang ini tidak terlalu dibaca orang, tidak terlalu dipelajari orang kitabnya. Maka kita lihat para jamaah ya, kitabnya ulama-ulama terdahulu ini sudah berapa tahun ini? Sudah 7 abad kitab ini, lebih 7 abad. Masih dibaca, kenapa? Menunjukkan bahwa Ibnu Jamaah dulunya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, ditinggal oleh para penuntut ilmu. Makanya kalau kita membaca ya, mulai dari apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, kitab-kitab para ulama. Ketika dikaji dan dipelajari terus sepanjang tahun oleh para santri, para penuntut ilmu, menunjukkan bahwa ditulis dengan ketakwaan. Kalau seandainya penulisnya tidak bertakwa, kitab itu akan kurang manfaatnya. Taib wal falaha bil istighali bihi aktsar, dan keberuntungan dengan menyibukkan diri dengan kitab susunan itu lebih banyak. Wal yastahid, dan hendaknya bersungguh-sungguh ala an yakuna syekhu, mencari seorang guru mimman lahu, yang dia memiliki alal ulumi syar'iyati, ilmu-ilmu syar'i, tamamu ittila, yaitu guru yang sempurna penelaahannya, sempurna di dalam penelitiannya. Walahu ma'aman yuthaku bihi min masyayikhi asrihi, dan dia juga mendapatkan rekomendasi, dipercaya oleh para syekh di zamannya. Jadi begini, cara mencari guru itu pertama, yang punya ilmu syar'i banyak menelaah. Oleh karena itu, kalau kita membaca sirahnya para ulama ya, Imam An-Nawawi itu sehari belajar 12 kitab. Jadi Imam An-Nawawi setiap harinya belajar berapa? 12 kitab. Syekh Al-Albani sehari itu membaca 16 jam. Belajarnya 16 jam. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menyuruh kita setiap hari, para santri, para penuntut ilmu, apalagi para ustadz dan dai, untuk tidak kurang membaca setiap harinya 4 jam ilmu. Dibaca 4 jam. Dan karena kita ini tidak punya hobi membaca, bukan kutu buku, maka hadir di majelis seperti ini.
Ini sehari berapa jam ini tadi? Ini nanti 1 jam ya, berarti nanti kurang 3 jam panjenengan ya. Kalau menurut pendapatnya Ustaz Yazid kurang 3 jam kita. Dan betul, orang yang belajarnya banyak itu maksiatnya sedikit. Orang yang belajarnya sedikit maksiatnya apa? Banyak. Karena dia mau berbuat maksiat takut dengan ilmunya loh. Mau aku belajar orang oleh gini. Kan takut dengan ilmunya sendiri dia. Akhirnya dijaga oleh ilmunya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan ya, al ilmu yahrusuka. Ilmu itu akan menjagamu. Wa amal malu, adapun harta yang kamu miliki, fa antal ladzi tahrusuhu, kamu yang sibuk menjaganya. Jadi kalau kita punya ilmu ya, seperti misalnya antum ya punya ilmu, apalagi panjenengan ya, panjenengan nggak usah segan belanja di pasar, kemudian pergi kemana itu pakai pakaian muslim ya, pakai sarung, pakai kopiah, pakai jubah. Ya pakai celana cingkrang, pakai kopiah mana saja, baju takwa, jangan takut. Kenapa? Terjaga. Kalau seperti saya ini misalnya pakai jubah, pakai kopiah begini, di pasar, miso-miso pantas gak? Tidak pantas ya, berkata-kata kotor. Pakai kopiah seperti santri ya, kopiah hitam songkok nasional, pakai sarung, ketok kayak Kang Santri, kayak Pak Yai misalnya. Apalagi jenggotnya panjang, masuk pasar, terus bengok-bengok, teriak-teriak, pantas gak? Tidak pantas, terjaga kita. Jadi ilmu akan menjaga kita. Makanya para jamaah rahmati Allah Ta'ala, ini saya prihatin dengan santri zaman now ini. Jadi santri-santri kalau keluar dari pondok itu malu memakai pakaian muslim. Harusnya pakai pakaian muslim. Pertama masyarakat segan menghormati kita. Yang kedua kita akan terjaga dari maksiat. Coba seperti saya keluar ke pasar kemudian ada wanita cantik di depan saya. Kira-kira saya pelototi atau saya menunduk Pak? Setelah nyawang sebentar, wayu menunduk ya ta? Menunduk. Malu kita terus melototi terus malu. Jelas gak berani kita. Malu dengan apa? Pakaian kita. Mohon maaf ya. Sebenarnya ahli agama dari semua agama itu sama. Lihat. Antum kalau melihat pendeta-pendeta itu. Kemana-mana juga pakai pakaian itu ya ta? Tokoh-tokoh Hindu, Buddha. Kemana-mana mereka pakai pakaian itu ya ta? Itu tokoh Shaolin itu apa agamanya? Shaolin. Buddha ta? Kemana-mana pakai itu, bawa tasbih gede itu ya kemana-mana kan. Iya kan, pakai pakaian seperti itu. Nah kita yang muslim kenapa malu? Mereka tidak malu memakai pakaian itu. Orang Yahudi loh, lihat orang Yahudi pakaiannya ya kan. Seperti itu, jubah-jubah juga. Pendeta itu kan juga pakai jubah juga ya kan. Pakai pakaian panjang juga, tidak malu. Maka kita jangan malu pakai sarung yang kemana saja, ngantar istri ke pasar, nggak apa-apa. Saya tak salin bu, nggak usah ya. Pulang dari masjid subuhan, ngantar istri ya pakai sarung itu sudah. Ya pakai helm, pakai sarung sudah, nggak usah malu kita. Justru dengan itu kita terjaga. Apalagi kalau kita punya ilmu lebih terjaga lagi. Ketika mau berbuat maksiat, ilmu yang akan menjaga kita. Ini perkataan siapa? Ali bin Abi Thalib, bukan hadis ya. Al ilmu yahrusuka, ilmu akan menjagamu. Wa ammal malu, adapun harta, fa antal ladzi tahrusuhu, kamu yang akan sibuk menjaganya, kamu yang akan menjaganya. Benar gak harta itu kita sibuk menjaga? Benar gak? Para jamaah tadi memarkir sepeda motor walaupun ada bapak-bapak yang berjaga-jaga, tetap dikunci gak? Hah? Loh, kok gak tawakal? Tawakal itu kuncinya taruh ke situ Pak, ya. Tawakal itu bagaimana? Dikunci atau kuncinya dicendelkan di situ? Dikunci tawakal itu. Iya. Dikunci, dirapatkan. Kita tetap disuruh menjaga. Tapi ilmu, kita tidak sibuk menjaga ilmu kita. Tapi kita yang dijaga oleh ilmu. Maka cari guru itu, guru yang banyak ilmu syar'inya. Kemudian guru yang dipercaya, diberi rekomendasi oleh guru-guru di zamannya. Dikarenakan apa? Kathratu bahthin, banyak membahas. Wa tulus istima'in, dan panjang berkumpul dengan guru-guru yang lain. La mimman, jangan mengambil ilmu dari orang yang akhoda, dia mengambil ilmu, hanya mengambil ilmu an butunil auraki, dari perut-perutnya kertas-kertas. Maksudnya apa? Hanya mengambil ilmu dari kitab, tidak pernah belajar dari guru. Ini sekarang banyak. Dai-dai yang tidak dikenal belajar dengan seorang guru, tapi dia karena pintar ceramah, itu didatangi banyak jamaah. Kalau ditanya belajar dari mana Ustadz? Saya baca kitab sendiri. Baca kitab apa Ustadz? Terjemahan. Ya. Ini banyak. Seperti ini tidak diambil ilmunya, kata Ibnu Jamaah. Bukan saya yang mengatakan ya, Ibnu Jamaah. Kenapa? Karena dia tidak punya guru.
Orang yang tidak punya guru kesalahannya lebih banyak daripada orang yang langsung berguru. Saya pernah pada zamannya membaca buku terjemahan, lucu terjemahannya itu. Ya, terjemahan. Di terjemahan itu ada kata-kata baydha. Jadi ceritanya kan ada hadis Nabi SAW, taraktukum ala mahajjatil baydha. Aku tinggalkan kalian ketika aku meninggal dunia Islam dalam keadaan putih bersih. Di atas hujah yang putih bersih. Lailuha kana nahariha. Malamnya seperti siangnya. La yazigu anha illa halik. Tidaklah berpaling dari Islam yang putih bersih ini kecuali dia akan binasa. Diartikan apa? Bukan putih. Aku tinggalkan kalian di atas hujah telur. Benar, diartikan telur. Dia tidak bisa membedakan antara baydha putih dengan baid. Baid itu telur. Al-baid telur. Al-baydha putih. Bahasa Arab gitu. Ada lagi para jemaah. Ar-rajul laki-laki, ar-rijal kaki. Beda ini. Ar-rajulu laki-laki artinya. Ar-rijlu kaki. Beda. Jangan sampai keliru. Dan ini banyak di terjemahan-terjemahan yang beredar itu, kalau penerjemahnya yang tidak baik agamanya, dia menerjemahkan asal-asalan. Padahal pengetahuan bahasanya sangat minim. Walam yu'raf, dan jangan mengambil ilmu dari orang yang tidak dikenal. Bisuhbatil masyayihi al-khuddak. Dikenal pernah bersahabat atau mengambil ilmu dari para syekh al-khuddak yang ahli. Jadi jangan mengambil ilmu dari orang yang tidak dikenal, dia pernah mengambil ilmu dari para masyayikh yang ahli. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, saya pernah ditanya ya, Ustaz, bukankah radhiyallahu anhu itu untuk sahabat? Jawabannya gimana? Apakah radhiyallahu anhu juga dibolehkan untuk selain sahabat? Bagaimana jawabannya para jemaah? Hanya untuk sahabat atau boleh untuk selain sahabat? Ibnu Jamaah mengatakan qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Berkata Imam Syafi'i, semoga Allah meridhoinya. Kira-kira yang berharap ridhonya Allah hanya sahabat atau semua orang? Semua orang. Jadi radhiyallahu anhu itu bukan hanya untuk sahabat, untuk semua orang. Tapi adab kita kalau disebut nama sahabat, ucapkan radhiyallahu anhu. Kalau semua orang tidak mesti. Misalnya berkata Muhammad Yusron, tidak mesti harus radhiyallahu anhu. Ya. Kalau sekarang ini yang banyak diucapkan oleh para ulama, kalau orangnya masih hidup dan dia terkenal ilmunya, kita ucapkan hafidhahullah, semoga Allah menjaganya. Kalau sudah meninggal, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Padahal sebenarnya rahimahullah juga boleh dikatakan kepada yang masih hidup. Antum kalau khutbah itu lihat, dengar khotib mengatakan sidang Jumat rahimakumullah, ya kan? Ustaz, saya masih hidup kok rahimakumullah. Enggak, semua itu berharap rahmatnya Allah yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi boleh ya, radhiyallahu anhu boleh. Walaupun diucapkan kepada selain sahabat boleh, tapi adab kita jika yang disebut nama sahabat lebih harus kita radhiyallahu anhu, jangan diam saja. Sahabat Umar berkata, diam, tidak, radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah, jangan diam, sallallahu alaihi wasallam. Taib. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Man tafaqqaha, siapa yang ingin menjadi faqih, menjadi berilmu, min butunil kutubi, dari perut-perutnya kitab, mengambil dari kitab langsung, tidak dari ulama, doyya'al ahkama, maka orang itu telah menyia-nyiakan hukum-hukum Islam. Bagaimana itu? Begini, orang itu kalau mengambil ilmu hanya dari kitab, dia tidak akan paham lebih banyak sebagaimana orang yang belajar kitab dengan seorang guru. Bedakan ya, yang satu beli kitab di toko buku dibaca sendiri, yang satu dia duduk di depan guru. Saya beri contoh ya, kitab ini sudah ada terjemahannya, sudah ada, saya tahu. Yang saya baca ini yang Arabnya ya, panjenengan bisa beli terjemahannya, kemudian saya panjenengan baca, udah nggak usah datang kajian, saya baca sendiri di rumah. Itu salahnya akan lebih banyak daripada kalau duduk di majelis ilmu seperti ini. Ketika baca misalnya, oh tidak boleh mengambil ilmu dari ustadz yang terkenal. Padahal di sini bukan
Imam Ibnu Jamah melarang, tapi berhati-hati, jangan hanya mengambil dari orang yang terkenal saja. Bukan tidak boleh, dia memahami sendiri, tidak boleh. Padahal di sini beliau tidak mengatakan tidak boleh. Jangan hanya mengambil ilmu dari guru-guru yang terkenal saja, tapi ambillah ilmu dari siapa saja yang memiliki ilmu, walaupun guru kamu tidak dikenal. Jelas ini para jamaah yang rahmatullah ta'ala. Maka banyak orang itu kalau hanya baca kitab tanpa guru itu, dia banyak salahnya dibandingkan yang dia baca kitab dengan guru. Saya beri contoh lagi. Ini jamaah kita, mohon maaf ya kalau menyinggung ya. Dia sudah belajar, tapi seringnya memang ngajinya jarang-jarang. Ya kadang datang, sekali datang, sebulan tidak datang, datang lagi gitu. Sholat itu saya lihat, sering saya lihat sholatnya. Bagaimana sholatnya? Jadi ketika takbiratul ihram itu tidak sesuai tuntunan. Tuntunan Nabi, dua telapak tangan, ya takbir itu ketika mengangkat kedua telapak tangan itu menghadap kemana? Kiblat. Setentang lurus dengan pundak atau telinga, cuping telinga inilah. Boleh cuping, boleh pundak. Dia tidak, bukan menghadap kiblat. Jadi dia gini, menghadap ke arah bawah, Allahu Akbar. Gitu. Jadi diangkatnya, saya kan tidak berdiri ya. Jadi diangkat begini, Allahu Akbar. Jadi tidak Allahu Akbar begini, bukan. Tapi gini, Allahu Akbar. Lihat, masih banyak yang sholatnya begitu. Kenapa demikian? Kemungkinan dia hanya baca, tapi dia tidak apa? Tidak belajar dari guru. Ada yang mengangkatnya bukan begitu, bukan begini, tapi gini, Allahu Akbar. Jadi begini, saya pernah ngajar tentang sifat sholat Nabi. Ada yang tanya, Ustadz bagaimana yang mengangkatnya begini? Allahu Akbar, kan mengangkat tangan juga. Dan setentang dengan telinga, tapi dia menghadapnya kemana? Berhadapan begini, bukan ke arah kiblat. Jadi kedua telapak tangannya saling berhadapan seperti ini. Jadi bukan ke arah kiblat. Ini masih ada yang sholat begitu. Masih ada ya enggak? Jujur ini. Berdoa, coba berdoa. Berdoa ya. Banyak yang masih berdoa itu, dua tangan ini jauh begini. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya, nah. Padahal hadisnya didekatkan seperti ini di depan dada begini. Ya. Kalau yang jauh dan ke atas itu doa istisqa begini memang istisqa. Maka jangan hanya baca buku tapi belajar dengan guru supaya benar kita mengamalkan ilmu kita. Nah, ini pentingnya belajar dengan guru. Salahnya lebih sedikit minim dibandingkan seorang yang belajar langsung dari buku. Ya kalau terjemahannya benar, kalau terjemahannya salah bagaimana? Dan tidak sedikit buku-buku yang terjemahannya tidak tepat. Entah sengaja atau tidak, ya kalau dengan guru insya Allah dia lebih paham. Thaib. Kemarin ada jamaah saya, datang menemui saya setelah saya ngaji, malam-malam kemarin di Pare. Pada sholat isya, sebelum sholat isya beliau bertanya, Ustadz, saya baca bukunya Ustadz Yazid, Hafidhullah Ta'ala. Di situ disebutkan kenapa kok yang disebut dalam doa itu hanya malaikat Jibril, Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil. Hanya Jibril, Mikail, Israfil. Kenapa yang disebut hanya 3 malaikat itu dalam doa? Kok yang lainnya tidak disebut? Wahai Allah, sesembahannya Jibril, Robnya Jibril, ya, Mikail dan Israfil. Kenapa kok yang disebut hanya Jibril, Mikail dan Israfil? Ada yang tahu? Kalau kita baca buku terjemahan aja, bukunya saja benar, bagus. Tapi dia tidak paham gitu loh. Karena tidak belajar dengan guru. Kenapa disebut hanya 3 malaikat itu? Ada yang tahu? Nah itu apa? Pimpinan malaikat. Kita terima dulu. Coba saya sampaikan. Syekh Saleh Fauzan. Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, salah satu guru saya dari Saudi Arabia. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Beliau mengatakan, kenapa 3 malaikat ini disebut dalam doa-doa? Karena 3 malaikat ini malaikat yang membawa kehidupan. 1, Jibril menurunkan wahyu, membawa kehidupan bagi ruhnya manusia. Kehidupan rohani. Mikail membagi hujan, ya, membagi tanam-tanaman dan rezeki. Ini tugasnya adalah kehidupan bagi badan kita. Malaikat Israfil, kehidupan bagi kita nanti di akhirat yang abadi. Yang meniup siapa sangkakala? Israfil. Maka 3 malaikat ini disebut karena memiliki keutamaan.
Ya, karena mereka berkaitan dengan kehidupan makhluk, kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Nah, seperti ini kita harus belajar dengan guru. Tanpa kita dengan belajar dengan guru tidak akan tahu kenapa disebut itu. Taib. Kemudian beliau mengatakan para jemaah, wa kana ba'duhum yaqul. Dan dahulu sebagian ulama ada yang mengatakan, kalau tadi perkataan Imam Syafi'i ini sebagian ulama salaf mengatakan min a'dhamil baliyati, termasuk sebesar-besar baliyah itu apa? Bencana. Yaitu tamasyukhu as-suhufiyati. Seorang itu menjadi guru atau syekh atau dai karena hanya belajar di lembaran-lembaran. Jadi jadi dai, jadi guru hasil dari belajar sendiri dari kitab-kitab otodidak. Itu sebesar-besar apa? Bencana. Alladzina ta'allamu, yaitu orang-orang yang belajarnya minas suhufi, dari lembaran-lembaran kertas. Kalau dulu namanya, pernah lihat kitab-kitab zaman dahulu, belum dijilid ya nah? Lepas-lepas. Waktu kita belajar di pondok dulu dengan para kiai, kitab itu lepas, itu gak ada jilitannya. Dan agak besar segini, tipis gitu. Jadi sampulnya juga lepas, dalamnya juga tidak ada jahitannya. Kitab zaman dahulu. Belum pernah lihat? Berarti bapak-bapak tidak pernah mondok dulu ya. Ya, paling mondok di Pondok Mertua Indah ya. Mondoknya di Pondok Mertua Indah. Seperti itu dulu. Kitab-kitab ulama zaman dahulu. Maka orang itu jangan dia belajar dari kitab karena itu sebesar-besar bencana. Kalau seorang itu belajarnya hanya dari kitab, tidak pernah berguru. Tidak pernah berguru. Harus berguru, duduk di depan guru, mendengarkan apa yang disampaikan guru. Kemudian jika tidak paham dia bertanya kepada guru. Inilah yang benar di dalam belajar agama. Para jamaah rahmatullah taala, ya, tidak terasa ini 1 jam ini ya. Kok cepat sekali ya. Ini yang bisa disampaikan. Mengatakan ingkang saged dipun aturaken wonten kesempatan injang menika. Kula matur nuwun dumateng takmir musala Al-Ghaffar lan ugi panitia kajian wonten musala Al-Ghaffar, matur nuwun sanget dumateng Abu Aska lan tim Al-Ghaffar, semanten ugi dumateng Bapak lan Ibu kaum muslimin muslimat ingkang sampun kersa rawuh karoyo-royo saking dalem rawuh ngrawuhi pengawasan. Mugi-mugi sedayanipun kaparingan keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ilmu ingkang sampun dipelajari sareng-sareng kalau wau dipun sinaoni sareng-sareng dipun dadosake kalian Allah taala ilmu ingkang manfaat. Menawi wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.